حي على Wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur bersama kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pagi ini kita sengaja terkumpul di ruang kelas ini dalam rangka memperingati Maulid Nabi besar Muhammad SAW tahun 1443 Hijriah. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustaz kita nanti dapat kena hikmahnya, karena Rasulullah SAW itu adalah suri teladan yang baik. Itu budaya belajar kita ini. Oleh sebab itu, anak-anakku, tolong kita simak sebaik-baiknya, karena tak ada suri teladan yang terbaik kecuali Rasulullah SAW. Kemudian salawat bersalat malah sama-sama kita sambut Allahumma sholli ala Muhammad wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Al-Ustaz Soti Said dari FDI Pekal Kurs. Kasih lagi kami dengan ceramah.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayya. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati kepala sekolah SMA Negeri 1 Bandar Petalangan, yang sama-sama kita hormati wakil kepala sekolah, seluruh majelis guru, adik-adik, siswa dan siswi SMA Negeri 1 Bandar Petalangan. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi menjelang siang ini kita bisa bersama-sama hadir berkumpul di tempat ini dalam rangka memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam buat junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kekasih Allah, dan dia sangat mencintai kita. Kecintaan baginda Rasul kepada kita umatnya melebihi kecintaan kita kepada beliau. Kalau beliau mencintai kita, tidak pernah luput dari ingatan beliau. Bahkan ketika beliau lahir, beliau bersujud kepada Allah, maka ucapan pertamanya adalah menyebut kita, ummati, ummati, ummati. Dan ketika sakaratul maut, nyawa beliau dicabut oleh malaikat Israel, maka detik-detik itu pun beliau juga menyebut kita, ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Dalam pikiran beliau kita lah, ya, kita selalu lupa kepada beliau yang begitu mencintai kita. Ingatnya ketika maulid baca selawat ya bahwa ingat kepada baginda Rasul. Maka kita tidak bisa membalas jasa-jasa dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Kita hanya disuruh untuk mencintai beliau dengan cara melaksanakan apa yang dia perintahkan, yang diajarkannya, dan menjauhi apa yang dilarangnya. Begitulah cara kita mencintai baginda Rasul. Di antaranya tadi sudah dibacakan selawat, ya. Kita disuruh banyak berselawat. Kita yang selalu berselawat itu akan dirindukan oleh baginda Rasul. Di antara golongan umat, sekian banyak umat yang dirindukan oleh Rasul itu adalah yang selalu berselawat kepadanya. Beruntunglah kita
yang selalu ingat dan berselawat kepadanya. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Baik, Bapak Kepala Sekolah, Bapak-bapak, ibu-ibu majelis guru, adik-adik yang hebat-hebat, saya katakan hebat-hebat, ini SMA 1 Bandar Petalang ini luar biasa. Kenapa saya katakan hebat dan luar biasa? Pertama, di sini ada 2 ulama besar. Ada 2 ulama besar. Siapa mereka? Ada Ustadz Erpandi, ya. Luar biasa. Ya, ada 3 lah, ya kan? Kemudian ada Ustadz Rudi Hartono. Ini luar biasa, beliau ini YouTuber. Harus begitu memang. Dia sudah pakai apa namanya? Pakai manajemen. Kalau bapak tak ada, tak ada manajemennya. Ini luar biasanya. Ustadz Rudi Hartono bukan hanya sekedar ulama, tapi beliau juga qori. Hingga saya dengar tadi qori'ah yang membacakan ayat suci Al-Quran, luar biasa, ya, luar biasa. Yang selawat pun luar biasa. Baik, jadi pagi ini kita memperingati lahirnya Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanggal berapa lahirnya baginda Rasul? 12 Rabiul Awal, tahun gajah. Nama tahunnya karena ada peristiwa ketika itu disebut dengan tahun gajah. Kalau tahun Masehinya tahun berapa ini? 571, ya kan? Tahun 571 Masehi. Lahirnya pada hari apa? Hari Senin. Rasul pernah nggak mengingat hari lahirnya? Pernah? Bagaimana cara Rasul memperingat lahirnya? Bagaimana caranya? Dengan puasa. Yaitu puasa pada hari Senin. Seninnya aja, Kamis enggak. Nah, jadi Rasul itu memperingati lahirnya, mengingat lahirnya dengan cara berpuasa. Jadi boleh dong kita ulang tahun Ustaz? Tunggu dulu ya. Boleh nggak kita ulang tahun? Kalau Rasul itu bukan ulang tahun, ulang hari. Setiap hari Senin beliau berpuasa. Itu mengingat hari lahir. Kita yang merayakan ulang tahun boleh tidak? Kita lihat dulu ya. Kalau Rasul dia berpuasa itu bernilai ibadah. Tapi kalau kita memperingatinya juga dalam rangka beribadah, tidak ada persoalan. Misalnya
tepat pada hari tanggal kelahiran kita membuat acara berdoa atau sedekah, bagi-bagi rezeki, ya kan? Itu boleh. Bagaimana kalau kue ulang tahun, Ustaz? Kue ulang tahunnya tak masalah dibeli, disedekahkan. Ya, yang tak boleh itu tiup lilin. Kenapa tiup lilin tidak boleh, Ustaz? Karena ada api. Api itu adalah lambang kebesaran ibadah orang majusi. Ya, jadi kalau kita ulang tahun lalu tiup lilin, maka berarti kita mengikuti agama boleh, diharamkan di dalam agama. Baik, ini mencintai Rasul ini, semuanya cinta kepada Rasul. Cinta enggak? Nah, kalau cinta, maka dengarkan yang satu ini. Ya, dengarkan yang satu ini. Apa yang satu, Ustaz? Yang satu itu adalah, kalau benar-benar kita mencintai Rasul, maka ikuti jejak Rasul. Rasul Nabi Muhammad SAW lahir sudah tanpa seorang ayah. Umur berapa baginda Rasul di dalam kandungan ibunya meninggal? Umur berapa bulan? 2 bulan. 2? Ya, Rasul di dalam kandungan ibunya 2 bulan, ayahnya meninggal. Artinya apa? Rasul harus hidup tanpa seorang ayah. Ibunya umur berapa meninggal? Umur 4 tahun ibunya meninggal. Artinya umur 4 tahun dia menjadi yatim. Apa hikmahnya? Rasul hidup tanpa seorang ayah, tanpa seorang ibu. Maka artinya Rasul harus siap dengan segala yang dia miliki. Sampai dia remaja, sampai dia berumur 12 tahun, Rasul tidak lagi memiliki siapa-siapa. Datuknya, kakeknya, pamannya meninggal semua. Ya, tak ada lagi yang bersama beliau. Akhirnya dia hidup mandiri dalam kondisi remaja yang tangguh. Hari ini anak-anak bapak, adik-adik bapak semuanya, kalau kita ingin hebat menjadi orang sukses, maka harus bisa mandiri. Ya, harus bisa mandiri. Jadi kalau kita ingin hebat, maka jadilah orang yang mandiri. Tengok para rasul itu sengaja ditempa oleh Allah. Rasul-rasul itu ditempa oleh Allah, hidupnya mandiri. Nabi Muhammad hidup mandiri. Nabi Ibrahim hidup mandiri. Kenapa saya katakan Nabi Ibrahim hidup mandiri? Ayahnya tidak mau ikut kepada beliau. Akhirnya beliau menjauh dari ayahnya karena berbeda keyakinan, berbeda akidah. Nabi Musa alaihissalam juga hidup mandiri. Nabi Isa alaihissalam juga hidup mandiri. Hampir seluruh para nabi dan rasul itu hidupnya mandiri. Dan dia ditempa itu dengan hidup mandirinya. Dia ditempa menjadi orang yang kuat, menjadi pemuda yang tangguh. Maka kunci kita ingin hebat, kunci kita mencintai Rasul itu, kita mesti mengikuti jejak Rasul, yaitu mandiri. Jangan ketergantungan orang tua terus. Ya, saya yakin ini Pak Kepala Sekolah ini dulu juga mandiri dia. Bapak kelas 3 SD sudah merantau tanpa orang tua.
tanpa bersama orang tua. Tamat SD, merantau lagi tanpa bersama orang tua. Sampai kuliah, hidup mandiri. Makanya bisa tangguh. Tangguhnya seperti apa? Sampai hari ini kita bisa kuat, ya, bisa semangat, bisa sukses, walaupun tidak seperti suksesnya Pak Direktur. Ya, Ustaz yang mandi direktur. Jadi lengkap di sini semua, ya kan? Ada Pak Ustaz, ada Pak Direktur, ada Kori, ada Ustaz, ada ulama, YouTuber, lengkap luar biasa. Nah, jadi bagaimana kita mandiri? Mandiri bagaimana? Kita menjadi orang yang mandiri itu menjadi orang yang benar-benar tangguh. Syaratnya satu, ya, syaratnya satu. Apa syaratnya? Dekat dengan Allah. Artinya kita mandiri tidak sekedar mandiri saja. Kita menjadi pemuda yang beriman, yang bertakwa, pemuda yang amanah. Maka ikuti jejak Rasul, kita harus memiliki sifat siddiq. Boleh kita miliki sifat siddiq, Ustaz? Wajib kita miliki sifat siddiq itu. Apa itu benar? Apanya yang benar, Ustaz? Benar ucapannya, benar kelakuannya, tingkah lakunya benar, semuanya benar. Harus benar semuanya. Itu ya, kalau kita mandiri harus memiliki sifat siddiq. Yang kedua sifat apa? Sifat amanah, dapat dipercaya. Tengok Nabi Musa alaihissalam, ya. Nabi Musa itu ketika dia terusir dari kampungnya, lalu merantau keluar dari negerinya, bertemulah dengan dua orang anak Nabi Shu'aib. Dua orang anak Nabi Shu'aib, kedua-duanya gadis. Anak gadis ini mengambil air, ya, antri mengambil air. Karena dia gadis perempuan, gadis ada laki-laki. Akhirnya dia tak dapat antrian itu. Semua yang laki-laki aja, yang perempuan tak dapat bagian. Datanglah Nabi Musa alaihissalam, melihat dia sudah lama antri, dibantu oleh Nabi Musa. Diambilkanlah air tadi itu. Akhirnya barulah dapat air dua orang gadis. Setelah dapat air, maka gadis ini pulang dan mengajak Nabi Musa, karena menganggap Nabi Musa ini sudah berjasa dan dianggapnya baik. Apa katanya kepada Nabi Musa? Wahai Tuhan, ikutlah dengan kami. Mungkin berjumpa dengan orang tua kami, Tuhan akan dapat pekerjaan. Maka diikutilah oleh Nabi Musa. Yang dua gadis di depan, dia di belakang. Di tengah perjalanan datang angin kencang, ya. Maka terangkatlah rohnya itu, roh yang dua orang gadis ini. Iya. Wah. Nabi Musa alaihissalam tutup mata. Astagfirullah. Kalau kita yakin juga Bapak tutup mata itu, astagfirullah. Jadi kata Nabi Musa ketika itu, wahai saudaraku perempuan, bagaimana kalau kita ganti posisi? Saya di depan, saudaraku di belakang, saudariku di belakang. Nah, maka majulah Nabi Musa, melakukan perjalanan di depan. Kenapa? Dia menghindari maksiat mata. Kalau kita mau ini, tambah enak di belakang, ya. Jujur itu. Nah,
Nah, begitu cara Nabi Musa alaihi salam menjaga keimanannya. Dia dapat dipercaya, ya, bersama dua orang gadis di tempat yang sunyi. Dia bisa melindungi dua gadis itu. Di tempat sunyi melakukan perjalanan yang jauh, dia bisa menjaga perempuan itu, dua orang anak gadis. Nah, sampai bertemu dengan Nabi Shu'aib, Nabi Musa bercengkrama. Disampaikanlah oleh Nabi Musa, saya berasal dari sini, dari sini. Maka ya, Nabi Shu'aib alaihissalam melihat ada tanda-tanda kenabian pada Nabi Musa. Akhirnya Nabi Shu'aib mempercayakan kepada Nabi Musa, memberi sebuah pekerjaan dengan memberikan ya seluruh kambingnya untuk digembala. Dari ini kalau kita ingin dapat sebuah kepercayaan, maka yang harus kita miliki yang pertama sidik, yang kedua amanah. Siapa ibu-ibu yang kemarin dapat 35 miliar itu? Cek 35 miliar. Nonton berita nggak? Jadi tonton sinetron, ya kan? Yang di bandara itu cleaning service, yang dia sedang membersihkan bandara. Kalau tidak salah, bandara Soekarno-Hatta, ya. Lalu ketika membersihkan bandara itu, dia dapat dompet cek 35 miliar. Sudah ditandatangani, tinggal cairkan saja. 35 miliar sudah ditandatangani, tinggal mencairkan saja. Andaikan dia bawa cek ke bank saat itu, maka dia cair 35 miliar, berhenti dia dari cleaning service. Tapi apa yang dia lakukan, ibu-ibu ini hebatnya, ya. Dia ambil, dia kasihkan kepada manajernya, kepada pimpinannya. Dikasihkannya kepada pimpinannya. Lalu pimpinan ya menelusuri, dan sampai sekarang masih disimpan. Orang yang punya cek itu belum ketemu. Erpan Pak. Nah, akhirnya apa? Ibu ini dia dipromosikan naik jabatannya. Dinaikkan jabatannya yang awalnya cleaning service, dinaikkan posisinya, jabatannya. Kalau tidak salah jadi sekretaris dia. Modal apa? Modal amanah, dapat percaya, dipercaya dia. Ya kan? Dapat dipercaya. Bagaimana kalau kita dapat dompetnya? Sedangkan dapat duit 10.000 aja di tepi jalan Jambi. Jujur lah itu. Nah, begitu amanah kunci pertamanya, ya. Jadi kalau kita ingin sukses dan benar-benar mencintai Rasul itu, maka jadilah orang yang memiliki sifat sidik. Yang kedua, sifat amanah. Kalau dua ini kita miliki, maka kita akan ya menjadi orang yang dihormati. Tengok baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Allah mempromosikan baginda Rasul ini? Rasul itu belum dia menjadi Rasul sudah dapat gelar apa? Al-Amin. Belum jadi Rasul sudah dapat gelar Al-Amin. Bagaimana Allah mempromosikannya? Lihat, ketika peristiwa peletakan Hajar Aswad. Jadi peristiwa ini terjadi di Mekah itu, Ka'bah itu direnovasi. Kalau bahasanya sekarangnya direnovasi, diperbaiki. Kalau diperbaiki, direnovasi sama seperti sekarang.
ada pemborongnya, ya kan? Apa namanya istilahnya kalau pemborong itu? Kontraktor. Ada bosnya, ada kontraktornya. Tapi beda bos dan kontraktor dulu dengan sekarang. Kalau misalnya aspal itu jalan itu mesti tebalnya 30 inci, maka jumpanya 30 inci kalau dulu. Kalau sekarang kan jumpanya 15 inci. Kalau bangunan sekolah ini dulu tahannya seharusnya itu sesuai dengan kontraknya 10 tahun, maka sekarang jumpa 5 tahun saja. Itu yang amanah. Nah, Rasul dipromosikan Allah. Jadi bertikailah antara kontraktor, bos dengan raja, kemudian ada tokoh. Ketika itu ada 4 kelompok, 4 golongan. Ada kontraktornya, ada bosnya, ada raja, kemudian ada tokoh. Mereka berebut ingin meletakkan Hajar Aswad itu. Berebut ingin meletakkan Hajar Aswad di Ka'bah. Kata raja, ini saya raja, saya yang lebih berhak meletakkan Hajar Aswad ini. Kata sang tokoh, saya ini dari dulu dari pengamat ini. Saya pengamatnya, saya selalu memperhatikan, saya yang lebih berhak. Kata sang bos, penanggung jawab dana, dana dari saya. Kata kontraktor, yang bikinkan saya yang lebih tahu. Akhirnya mereka bertikai, hampir terjadi pertumpahan darah. Akhirnya salah seorang dari mereka mengusulkan, begini sajalah, supaya tidak terjadi pertikaian, pertumpahan darah. Bagaimana kalau kita tunggu siapa orang pertama yang masuk ke lingkaran Ka'bah ini? Itulah yang kita beri amanah untuk meletakkan Hajar Aswad ini. Hajar Aswad. Ya, tahu Hajar Aswad itu apa? Jadi mereka tunggu-tunggulah, diintai siapa orang pertama. Ternyata orang pertama setelah perjanjian itu yang masuk ke lingkungan Ka'bah itu adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka datanglah baginda Rasul. Mereka melihat itu ada anak muda. Itu ada anak muda. Ketika itu umur baginda Rasul itu 35 tahun. Masih disebut anak muda. Ya, ini lebih anak muda lagi. Bapak juga anak muda. Nah, dipanggillah baginda Rasul, wahai Muhammad, karena engkau orang pertama datang ke Ka'bah, maka kami memberikan amanah untuk meletakkan Hajar Aswad ini engkau sesuai dengan perjanjian kami, atau engkau punya solusi. Maka dilihatlah oleh baginda Rasul, oh ini mudah nih. Kata Rasul, ini mudah. Maka diambillah sorbannya, selendangnya diambil, dibentangkanlah selendang. Lalu diambil Hajar Aswad itu, diletakkan di tengah-tengah. Maka kata Rasul, sang raja ambil sudut sebelah sini, pegang. Tokoh ambil sudut sebelah sini, pegang. Yang punya yang mendanai ambil sudut sebelah sini. Kontraktor ambil sudut sebelah sini. Ayo kita angkat bersama-sama. Akhirnya mereka angkat bersama-sama. Ya, angkat bersama-sama, lalu diletakkanlah Hajar Aswad kepada tempat yang sudah ditentukan. Nah, inilah baginda Rasul dipromosikan oleh Allah. Belum dia menjadi Rasul, umur 35 tahun sudah dipromosikan. Dia mendapat, waktu itulah mulainya gelar Al-Amin itu dipegang oleh baginda Rasul. Jadi yang memberikan gelar Al-Amin itu raja, kontraktor, tokoh, ya, dan pendana rehab Ka'bah.
Nah, hari ini sekali lagi Bapak ulangi, kalau kita ingin hebat, ingin mandiri, jadilah generasi yang mandiri, yang memiliki sifat sidik, sifat amanah. Cukup dua yang saja cukup, tapi kalau memiliki sifat patona jauh lebih cukup. Apa itu patona? Cerdas. Tengok bagaimana Rasul. Orang tak terpikir bagaimana cara meletakkan, menyelesaikan pertikaian itu. Padahal ada 4 golongan manusia ketika itu, tapi tak terpikir cara meletakkannya bersama-sama. Rasul diberi kecerdasan oleh Allah, ya, akhirnya bisa menyelesaikan persoalan tanpa pertumpahan darah. Hari ini generasi muda harus memiliki sifat cerdas, sifat patona, harus cerdas. Apalagi dunia sekarang, ya, kita kalau tidak cerdas maka kita akan banyak termakan hoax. Apa itu hoax? Bohong, dusta. Hari ini tahu saya. Ini tempatnya hoax, ya kan? Tempat hoax. Dari belakang, wow, luar biasa, ya kan? Dari depan, Bapak foto. Kalau Bapak lihat foto Bapak ini kayak umur 25 tahun. Kira-kira umur Bapak berapa? Itu hoax itu, ayo yang selalu foto itu yang kirim apa? Kirim ke media sosial, ya, kalau mulus aja dia. Itu hoax. Nah, ini tukang hoax ini. Di sini hoax semua. Ya kan? Fotonya cantik-cantik, ya kan? Sekarang tuh model apa? Cantik, mulus, jerawatan, ya kan? Yang jerawatan bersih, mulus-mulusnya, ya kan? Yang agak peot-peot sedikit, kalau siapa perempuan jadi cantik ya. Kalau yang laki-laki jadi ganteng. Tapi ini pun bisa bermanfaat. Itulah yang kita harus cerdas. Ini semua bisa kita lakukan. Tanpa kita sadari kita bikin hoax, tanpa kita sadari kita bikin dosa. Apa dosa yang tanpa kita sadari? Kita berfoto cantik-cantik, ganteng-ganteng, ya lah. Laki-laki tak apa, yang perempuan cantik-cantik foto kirim ke media sosial, ya, kirim ke media sosial Facebook, lalu dilihat oleh banyak orang. Like, ada yang like, ada yang pakai gambar love itu, ya kan? Mulailah dia apa cek, halo sayang, hai, katanya kan? Mulailah, ya kan? Dan tahunya istri orang, ya kan? Besoknya cari sama laki, ya. Nah, ini bisa bermanfaat tapi juga bisa merugikan. Betapa banyak anak-anak kita baca di berita, kita dengar di berita, ya, gara-gara Facebook, kenalan di Facebook, bawa jalan-jalan. Hati-hati itu, bawa jalan-jalan, kenalan di Facebook, belum pernah jumpa, janji ketemuan. Di mana ketemuannya? Di sore. Nanti jalan kemana? Sampailah ke pantai Ogis. Besoknya tak pulang-pulang, mamanya kehilangan, bapak kehilangan. Kemana? Sudah hilang di tengah jalan. Ya. Bapak baca di media apa di Facebook? Ada nenek-nenek 80 tahun umurnya buat status. 80 tahun berstatus. Apa kata nenek itu? Jadi suami. Nah,
kita harus cerdas. Itu kalau kita ingin mencintai Rasul. Kemudian kalau kita benar-benar mencintai Rasul, maka amalkan ayat ini. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Jadilah kalian ya kelompok-kelompok yang menjadi kekuatan, sumber kekuatan. Jadilah kalian yang ya kelompok-kelompok yang menjadi kekuatan, yang menegakkan amar ma'ruf, ya, menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Apa kekuatan itu? Kalau dulu tengok sejarah Indonesia, perubahan yang terjadi di Indonesia itu kan pada pemuda, ya, dari orde lama ke orde baru itu pemuda. Dari orde lama ke reformasi juga pemuda. Bapak dulu berjuang demonstrasi, menurunkan Soeharto dari orde lama ke orde baru ke reformasi. Jadi Bapak ikut dulu ya demo reformasi. Nah, jadilah kekuatan ya. Kelompok-kelompok yang menjadi kekuatan. Kalau generasi ini bersatu, maka bangsa ini akan kuat, agama ini akan kuat. Kekuatan agama berada pada tangan pemuda, ya. Kekuatan bangsa berada pada tangan pemuda. Maka kenapa generasinya pemudanya harus menjadi pemuda yang pertama sidik, yang kedua amanah, yang ketiga patuh. Kalau itu sudah dimiliki, maka kalian akan menjadi generasi pemuda yang hebat. Tapi kalau tidak, maka kalian akan hancur masa depannya. Ya, akan hancur masa depannya. Hari ini banyak profesor, doktor, tapi perusak. Ya, negara ini hancur gara-gara banyak orang hebat. Ya, orang hebat tapi tidak beriman. Maka yang dicari tadi itu adalah generasi yang hebat, adalah yang memiliki sifat amanah, patuh amanah, sifat sidik, amanah dan patuh. Itu yang kita miliki. Nah, ini perlu Bapak sampaikan. Di Banggar Petalangan ini ada 3 orang alumni SMA Banggar Petalangan, kalau tidak salah, yang ikut beasiswa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan. Kategori yang kami terima itu apa? Yang pertama, dia cerdas. Cerdas itu ditunjukkan oleh apa? Oleh nilainya, cara berpikirnya, karena dilihat rapornya, kemudian diinterview. Ya, diinterview, ditanya bagaimana cara komunikasinya, itu yang menjadi dasar patokan bagi kami. Kemudian pandai tidak dia baca Al-Quran. Itu standarnya. Besok kalau SMA 1 Banggar Petalangan ingin ikut tes beasiswa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Pelalawan, maka syarat utamanya itu cerdas. Ya, ditunjukkan oleh nilai hasil interview. Ya, ada yang main-main aja gitu ke interview. Akhirnya tak lulus dia. Yang kedua, dia harus bisa baca Al-Quran. Harus ada ayat yang dia hafal. Itu Bapak yang langsung interview, Bapak suruh baca Al-Fatihah, Al-Fatihah tak hafal. Ya. Nah, jadi persiapkan dari sekarang. Insya Allah di bulan Juni kami akan buka kembali. Ya, kalau tidak bulan Juli 2022 akan dibuka kembali beasiswa. Itu full sampai tamat kuliah. Ya, makannya pun ditanggung oleh Basnas. Begitu hebatnya. Jadi tidak sia-sia Basnas itu. Ya, tidak tanggung Basnas itu. Maka yang diterimanya pun harus yang benar-benar memiliki sifat sidik, amanah, fatonah. Nah, jangan nanti ketika kuliah baru 2 semester cabut dia.
atau belaki dia begini ya. Ya. Bapak Ibu guru, kepala sekolah, adik-adik yang dimuliakan Allah, inilah barangkali inti dari tausiah kita pada pagi hari ini. Yang pertama intinya, kalau benar-benar kita mencintai Rasul, maka ikuti Rasul. Apa yang diikuti? Rasul itu mandiri. Ya, mandiri saja tidak cukup. Kita menjadi pemuda yang tangguh, generasi yang hebat, yang kuat itu harus memegang sifat sidik, sifat amanah, sifat patona. Tiga ini kalian miliki, maka insya Allah hidup dunia dan akhirat aman.